Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Dalam video tutorial kali ini saya kembali membahas dan juga saya praktekkan kembali, kemudian saya share untuk kita semua, yaitu bagaimana cara mengisi atau membuat kinerja bulanan SKP. Nah, di bulan April ini, bulan April 2021 ini, sedikit saya sajikan berbeda, yaitu di bulan sebelumnya saya tidak ada menjadikan kinerja bulan itu sebagai proses atau tahapan. Nah, kali ini akan saya coba mempraktekkan, kemudian akan saya share kepada kita semua. Kegiatan SKP bulanan saya sebenarnya tidak jauh beda dengan bulan sebelumnya, hanya saja ada yang saya buat dalam bentuk tahapan atau proses di bulan April ini. Jadi sedikit agak berbeda karena ada beberapa pandangan atau pendapat dari guru-guru senior, dan juga saya dapatkan dari berbagai sumber bahwa ada beberapa kinerja bulanan SKP itu, target bulanan SKP itu, ada yang bisa dijadikan tahapan atau proses, ada yang tidak. Nah, kali ini akan saya cobakan bagaimana cara menjadikan target bulanan SKP itu dalam bentuk proses atau dalam bentuk tahapan. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Oh ya, sebelum saya masuk ke aplikasi, mohon dukungannya untuk subscribe video saya ini, like and share, demi terhubungnya kita selalu sehingga Anda tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial saya berikutnya. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Sekarang saya buka Mozilla Firefox. Kemudian pada kotak alamat ini saya ketikkan sumbarprof.go.id. Artinya saya berasal atau berada di Provinsi Sumatera Barat. Saya tekan enter di keyboard. Nah, sudah tampil kolom login. Untuk login ke aplikasi, saya masukkan NIP di username dan password. Saya masukkan di sini NIP di username, dan di password juga saya masukkan NIP. Kemudian saya klik login. Nah, tampilan seperti ini saya klik saja, jangan simpan atau don't save. Nah, sudah tampil tampilan Dash Daily Evaluation System. Saya klik ini, menu ini. Nah, tampilan seperti ini, saya klik masuk ke aplikasi Dash. Oke Bapak Ibu, sekarang sudah tampil tampilan Daily Evaluation System. Nah, sekarang saya pas berada di 1 April 2021. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan membuat target bulanan SKP ini sebagian dalam bentuk tahapan atau proses. Oke, langsung saja tampilan ini saya klik menu SKP, kemudian saya klik yang nomor 3, target dan realisasi bulanan. Nah, Bapak Ibu, memang bulan-bulan sebelumnya ini belum tuntas juga saya isi sebenarnya. Bukan tidak tuntas, tapi ada sedikit kekeliruan saya mengisi, belum saya edit, nanti saya edit. Nah, saya karena sudah berada di 1 April, saya buat dulu target bulanan SKP saya di bulan April ini. Oke, ini bulan 1, Januari, Februari, Maret. Sekarang saya klik tambah untuk membuat di bulan April. Saya klik tambah. Nah, tampilan seperti ini tahun. Seandainya tidak muncul tahun 2021, saya klik seperti ini, saya klik 2021. Kemudian bulan ini kalau tidak muncul bulan 4, Anda klik panah ini. Kemudian klik bulan 4 atau April, kemudian diklik tombol simpan.
muncul seperti ini, bulanan SKP berhasil diubah. Saya klik OK. Nah, sudah muncul poin keempat tahun 2021 bulan April. Nah, nilai SKP saya masih 00 dan juga statusnya belum disetujui. Di sini belum disetujui, masih merah. Nah, ini baru apa namanya itu secara garis besar saja target bulan SKP-nya. Saya ingin menambah lebih terinci apa yang saya targetkan di bulan April ini. Saya klik ini, target di kolom target SKP bulan ini. Saya klik ini. Nah, sudah tampil kolom target SKP bulan April tahun 2021 seperti ini. Nah, ini masih kosong, akan saya isikan. Sesuai dengan tupoksi guru, yang pertama itu yang tidak boleh tinggal adalah merencanakan, melaksanakan evaluasi. Nah, saya klik di sini, klik tambah. Nah, pada tampilan seperti ini bulan April, SKP tahunan saya seperti ini. Kemudian saya klik ini. Ini sudah saya isikan di tahun lalu, di awal tahun di bulan Januari. Nah, ini yang paling pertama saya ambil tentu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran. Saya klik ini. Kemudian tahapan. Nah, inilah yang saya bedakan dari bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya saya ambil tidak, sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi ada kekeliruan dari teman-teman, ada yang bertanya, maka saya buatlah sesuai dengan usulan guru-guru senior. Saya klik di sini tahapan. Kemudian kalau kita buat tahapan, tentu target kuantitasnya yang menjadi terkunci, kemudian satuan kuantitasnya juga terkunci. Karena apa begitu? Karena nanti akan terinci dalam tahapan-tahapannya. Kemudian target waktu. Nah, target waktu di sini kalau 1 bulan itu saya lihat di bulan April, saya klik ini di sudut ini. Nah, ini bulan April, 1 April. Ini bulan April saya hitung hari efektif di bulan April. Maksud dari hari efektif ini saya keluarkan hari Minggu, kemudian saya juga keluarkan tanggal merah. Jadi tanggal merah dan hari Minggu itu saya keluarkan, pokoknya hari libur saya keluarkan. Jadi saya hitung di sini tanggal 1 April, tanggal 2 merah. Jadi saya keluarkan, jadi tidak saya hitung tanggal 2, kemudian hari Minggu tidak saya hitung. Jadi sekarang saya hitung 1, saya lampaui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 hari. Hari efektif di bulan April 2021. Oke, 25 hari, maka target harian di sini saya ambil 25 hari. Saya ambil di sini 25 hari, kemudian biaya karena juga terkunci, maka saya klik simpan. Nah, tampilan seperti ini, target SKP bulanan berhasil diubah. Saya klik OK. Nah, untuk bulan April ini sudah ada satu kegiatan bulanan saya, target bulanan saya. Nah, inilah yang membedakan saya buat dalam bentuk tahapan. Nah, ini tentu saja mengarah kepada proses pembelajaran saya. Saya sekarang mengajar 3 mata pelajaran, maka saya isikan di sini dalam bentuk tahapan dan proses. Nah, inilah yang membedakannya. Coba kita ikuti bersama-sama. Saya klik ini. Nah, pada tahapan berencana yang pertama, tentu saya masukkan mata pelajaran yang saya ajar. Ini yang pertama. Ini akan menjadi dia nanti menjadi 1A dia. Seperti ini. Saya buat mengajar mata pelajaran dasar desain
grafis di kelas 10 multimedia. Nah, jadi tahapan yang pertamanya saya mengajar mata pelajaran dasar desain grafis di kelas 10 multimedia. Dalam target kuantitas bulanan ini, dalam mata pelajaran dasar desain grafis ini, saya 1 bulan itu hanya 4 kali pertemuan. Jadi target kuantitas saya nanti sekitar 4 juga lah dalam bulan ini. Jadi ini saya buat menjadi 4 kali pertemuan. Nanti ya satuan kuantitasnya saya buat dokumen. Apakah dokumennya nanti RPP, bahan ajar, atau hasil produk desain saya. Jadi kemudian kualitasnya 100. Kemudian target waktu dalam bulan ini tentu 26 hari. Dan biayanya adalah 0. Nah, ini masih bisa diedit nanti. Kalau memang target waktu Anda misalnya tidak 25 hari misalnya juga boleh. Tapi saya rasa bagusnya 25 hari karena 1 bulan itu adalah 25 hari. Kemudian saya klik simpan. Nah, ini turunan SKP berhasil diubah. Jadi turunan ini namanya akan menjadi nanti 1A. Saya klik OK. Oke. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa turunan dari merencanakan ini di poin A, di poin 1 ini menjadi dia 1A. Akan saya tambah 2 lagi, dia akan menjadi 1A dan 1B, 1C. Oke. Untuk membuat seterusnya, yaitu turunan dari merencanakan ini, tadi kan 1A. Sekarang saya masuk ke 1B, tetap saya buat di tahapan ini, saya klik ini. Nah, di sini masih merencanakan. Saya buat di sini mengajar mata pelajaran animasi 2D dan 3D di kelas 11 multimedia. Nah, saya buat seperti ini, mengajar mata pelajaran animasi 2D dan 3D di kelas 11 multimedia. Nah, di sini target kuantitasnya saya mengajar dalam 1 bulan ini 1 minggu itu 3 kali, berarti 3 kali 4 12. Jadi setidaknya target kuantitas saya ini adalah 12 dalam 1 bulan April ini. Satuan kuantitasnya saya buat saja dokumen. Saya buat dokumen di sini. Apakah dokumennya nanti dalam bentuk hasil karya, desain grafis. Kemudian target waktu tetap 25 hari. Seperti ini. Kemudian biaya adalah 0. Kemudian saya klik simpan. Oke, turunan SKP berhasil diubah, saya klik OK. Nah, oke, ini 1B dia. 1B mengajar mata pelajaran animasi 2D dan 3D di kelas 11 multimedia. Oke, ini akan saya lanjutkan. Kemudian saya mengajar juga di mata pelajaran desain grafis percetakan di kelas 11. Saya klik tahapan ini, saya klik lagi. Nah, di sini saya buat mengajar mata pelajaran desain grafis percetakan, mengajar mata pelajaran desain grafis percetakan di kelas
11 multimedia, mengajar mata pelajaran desain grafis percetakan di kelas 11 multimedia. Nah, saya mengejar di kelas 11 ini juga 12 kali di satu bulan ini. Satu minggu itu 3 kali pertemuan. Jadi dalam bulan itu 4 minggu, 3 kali 4, 12, juga 12. Boleh kurang nanti. Bisa diedit lagi ini bisa diedit lagi. Saya buat 12. Kemudian satuannya tetap saya buat dokumen. Saya buat satuannya dokumen. Kemudian kuantitasnya 100. Target waktu tetap saya buat di sini 25 hari. 5. Kemudian biaya adalah 0. Kemudian saya klik simpan. Nah, turunan SKP berhasil diubah. Saya klik OK. Nah, selesai. Saya di bulan ini baru satu target, kinerja bulanan saya. Jadi saya targetkan perencanaan, tapi ada tahapannya, mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Jadi saya 3 mata pelajaran di semester sekarang. Oke, saya lanjutkan yang kedua. Ini baru yang satu dulu. Jadi tadi saya klik di tahapan ini untuk nomor 1, poin 1. Sekarang untuk poin 2, nah, maka tidak di sini lagi, tidak di tahapan lagi. Saya buat yang baru, yaitu klik tambah. Nah, di sini bulan April, SKP tahunan saya lihat apa yang pernah saya rencanakan di awal tahun. Loka karya kegiatan bersama untuk menyusun perangkat kurikulum dan satuan pembelajaran. Ini nantilah. Kemudian membimbing siswa. Saya masih dalam membimbing siswa prakerin. Ini siswa prakerin. Saya klik di sini. Karena ini hanya satu kali, tidak ada tahapan yang lain, memang satu kali saya membimbing, maka saya buat tidak tahapan karena satu grup saja. Maka saya buat targetnya di sini sampai akhir semester ini, sampai bulan ini saja. Bulan ini saja saya buat aja lah 8 kali, karena saya akan membimbing siswa membuat laporan. Mungkin setiap hari bisa, mungkin, atau saya buat saja 12 dulu, nanti bisa dirubah lagi. Saya akan terus membimbing siswa setiap hari untuk membuat laporan prakerin, tapi saya buat aja 12 dulu. Satuannya saya buat dokumen. Nanti siswa saya pulang dari prakerin tentu membuat laporan, jadi laporan itu dalam bentuk dokumen seperti begini. Kemudian target waktu tetap 25 hari. Kemudian biaya 0. Nah, ini dia akan menjadi poin 2 dia nanti ini, menjadi poin 2 dia nanti. Saya klik simpan. Nah, target SKP bulanan berhasil diubah. Saya klik OK. Nah, benar kan? Ini menjadi poin 2 dia, yaitu membimbing siswa dalam prakerin. Ini tidak saya buat dalam bentuk tahapan karena saya satu grup saja yang saya handle siswa saya. Oke, untuk berikutnya saya lengkapi dalam bulan April ini. Saya klik tambah. Nah, ini bulan April. Kemudian SKP tahunnya saya lihat kembali, membimbing siswa saat prakerin sudah. Mengawas ujian ini, mengawas ujian sebenarnya besok hari Senin saya itu mengawas ujian, dan juga untuk UKK, ujian kompetensi keahlian. Jadi di situ saya juga sebagai pengawas, saya juga sebagai penguji eksternal. Jadi saya buat saja ini mengawas ujian penilaian. Saya klik ini. Kemudian ini saya buat saja proses. Saya buat proses ini, walaupun mungkin satu ini, yaitu UKK. Mungkin hanya UKK di bulan ini. Saya klik ya.
Kemudian targetnya ini tetap saya buat 25 hari, ini masih bisa dirubah. Kemudian biaya terkunci saya klik 0. Dia akan menjadi poin 3 ini, saya klik simpan. Nah, target SKP bulanan berhasil diubah, saya klik OK. Nah, oke. Di sini juga sedikit berbeda. Saya samakan dengan poin 1 di sini. Karena di poin 3 ini adalah sebagai mengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Nah, ini tentu belum ada apanya di sini. Ujian apa itu? Maka saya buatkan dalam bentuk proses, walaupun hanya satu. Seandainya di sini ada ujian semester, ujian tengah semester, boleh Anda masukkan di sini. Atau bisa juga ujian akhir sekolah juga bisa Anda masukkan di sini. Berarti ada 4 misalnya. Tapi kalau saya di bulan ini hanya satu, yaitu ujian UKK. Saya klik di sini. Proses. Nah, di sini sebagai mengawas ujian saya buat di sini mengawas dan penguji internal ujian kompetensi keahlian UKK kelas 12 multimedia. Nah, targetnya di sini saya buat 12 hari. 12 hari mulai dari pra UKK lagi. Saya buat 12 hari. Satuan kuantitasnya ini kegiatan sajalah ini. Karena saya hanya mengawas. Saya juga memeriksa nilai mungkin. Nilai, saya lihat nilai. NI, tidak ada nilai. Penilaian ada. Kalau tidak ada, saya buat aja dokumen dulu. Nanti bisa dirubah kembali, bisa diedit kembali. Nah, saya buat dokumen, anggaplah dokumen penilaian. Kuantitas 100. Target waktu setup saya buat 25 hari dan ini masih bisa diedit. Seandainya nanti saya laporkan kepada kepala sekolah, kalau katanya 12 hari, saya rubah lagi nih. Tapi untuk sementara tetap 1 bulan 25 hari, saya buat 25 hari. Biaya 0. Kemudian saya klik simpan. Ini akan menjadi dia 3A. Saya klik simpan. Nah, turunan SKP berhasil diubah. Saya klik OK. Nah, 3A dia artinya mengawas dan menguji. 3A ini mengawas dan menguji internal ujian kompetensi keahlian UKK kelas 12 multimedia adalah turunan dari nomor 3. Boleh Anda tambahkan lagi nanti kalau ada ujian UAS misalnya atau ujian tengah semester juga boleh. Ini baru poin 3. Nah, untuk menambah ke poin 4, jadi apa yang saya targetkan di bulan April ini, maka saya klik tambah. Nah, ini bulan April SKP tahunan saya cari lagi sebagai mengikuti diklat fungsional. Mengikuti diklat fungsional ini sekarang memang banyak webinar, jadi saya coba mengikuti satu. Jadi saya klik ini. Saya sering juga ikut webinar ini. Kemudian apakah dia tahapan? Ya, saya klik tahapan ya. Kemudian target kuantitas, satuan kuantitas ini menjadi terkunci. Waktu, target waktu sesuai dengan yang tadi saya buat 25 hari. Kemudian biaya terkunci karena ada turunannya nanti. Saya klik simpan. Target SKP bulanan berhasil diubah, saya klik OK. Nah, ini nomor 4. Kenapa saya buat di sini tahapan di poin 4 ini?
kadang-kadang saya mengikuti webinar ini lebih dari satu. Nah, walaupun hanya satu, tetap saya buatkan dalam bentuk tahapan atau proses. Nah, sekarang saya buat aja satu dulu, yaitu 4A. Kalau ada nanti saya buat 4B-nya. Jadi cukup satu kali pelatihan saya buat atau satu kali BIMTEK. Saya klik di sini tahapan di poin A. Saya klik tahapan seperti ini. Saya klik ini. Nah, ini misalnya saya mengikuti webinar pelatihan A, misalnya ini mengikuti webinar pelatihan A. Jadi yang A ini belum saya buat apa pelatihannya, saya belum tahu ini. Yang jelas sekarang saya sharing kegiatan webinar, maka saya buat di sini pelatihannya A. Nanti saya rubah lagi nanti. Kuantitas bulanannya saya buat di sini 1 saja. Nah, karena supaya sertifikatnya 1 nanti. Kemudian satuannya ini saya buat sertifikat. Sertifikat. Nah, ini. Kemudian kualitasnya 100. Target waktunya tetap saya buat 25 hari dan ini masih bisa dirubah. Saya klik 25 hari seperti ini. Kemudian biaya 0. Nah, ini kalau saya klik dia menjadi 4A ini. Ini A di sini sebenarnya bukan web pelatihan A. Saya belum tahu pelatihan apa yang akan saya ikuti. Tapi dalam bulan ini banyak pelatihan webinar. Ini akan saya ikuti pelatihan A. Nanti saya edit lagi. Saya klik simpan. Nah, turunan SKP berhasil diubah. Saya klik OK. Nah, ini dia turunan dari mengikuti diklat fungsional, ada di bawahnya pelatihan mengikuti webinar pelatihan A namanya. Kalau ingin membuat kita satu lagi juga boleh. Mana tahu ada pelatihan saya 2 di bulan ini, webinar saya. Saya klik di sini tahapan, saya klik ini. Nah, di sini saya buat mengikuti BIMTEK B misalnya. B ini tidak tetap, misalnya tahu BIMTEK apa nanti. Yang jelas saya buat B dulu, nanti saya edit lagi. Atau menjelang pertengahan bulan, di akhir bulan saya edit lagi. Target kuantitasnya saya buat 1 saja, sertifikatnya 1 nanti. Kemudian satuan kuantitasnya saya buat sertifikat seperti ini. Kemudian target waktunya tetap 25 hari seperti yang tadi, tapi kalau ada perubahan nanti saya rubah lagi, saya edit lagi. Kemudian biaya 0. Nah, ini menjadi dia 4B ya. Tapi ingat, kalau sudah direncanakan target seperti ini, nanti kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah tidak bisa dirubah lagi, terpaksa Anda diikuti. Oke, tapi diedit boleh. Ini BIMTEK pelatihan B ini apa nanti, misalnya pelatihan kurikulum misalnya, atau pelatihan membuat PTK misalnya. B ini saya rubah menjadi PTK nanti. Oke, saya klik simpan. Menjadi dia 4B. Nah, turunan SKP berhasil diubah. Saya klik OK. Nah, ini mengikuti diklat fungsional, lamanya antara 30 di poin 4, antara 30 sampai dengan 80 jam di poin A. Rinciannya adalah 4A mengikuti webinar pelatihan A. Pelatihan A ini artinya nanti akan saya edit pelatihannya apa nama pelatihannya. Nanti saya edit. Saya belum tahu karena ini sekarang tanggal 1 April, saya nggak tahu 1 bulan ke depannya saya ikut pelatihan apa. Misalnya pelatihan tentang pembuatan PTK misalnya, saya rubah membuat PTK, atau pelatihan membuat perangkat pembelajaran di B ini, 4B ini mengikuti BIMTEK pelatihan membuat karya tulis misalnya, karya tulis ilmiah misalnya. Yang B ini saya rubah nanti. Oke. Sudah 4 ini. Satu lagi yang akan saya buatkan di sini di poin 5. Saya klik tambah di sini. Nah, di sini saya buat sebagai menjadi ketua jurusan
atau ketua program keahlian. Saya adalah ketua jurusan atau ketua program keahlian. Saya klik ini. Nah, ini karena kegiatan saya sebenarnya satu itu tidak ada pula kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Kegiatan saya begitu terus. Walaupun berbeda-beda, tapi saya anggap itu semuanya satu itu ya namanya. Nah, di dalam bulan ini anggaplah saya bekerja, tentu tiap hari saya bekerja ya. Tiap hari saya bekerja sama 25 hari. 25 hari saya bekerja di bulan ini. Ada satu bulan ini. Target kuantitasnya itu setiap hari itu ada 25 pula. Tetapi apakah memang ada dalam bentuk fisiknya itu 25? Kalau tidak ada, saya buat saja dulu saya buat saja dulu 15. Kalau ada perubahan nanti saya edit. Saya buat 15 di sini. Satuan kuantitasnya saya buat saja dokumen. Saya buat saja dokumen di sini. Nah, dokumen. Jadi kalau memang nanti artinya yang jelas target kuantitas dengan realisasinya harus sama. Kalau targetnya 15 tentu realisasinya nanti juga 15. Kalau tidak, sesuaikan kembali. Ternyata target Anda cuma 10 dokumen yang bisa Anda kantongi walaupun kegiatannya banyak. Maka targetnya rubah menjadi 10 lagi. Ternyata targetnya 15, yang Anda lakukan 20. Maka yang 15 ini ganti 20 menjelang akhir bulan April nanti. Oke. Target waktu tetap saya buat 25 hari seperti ini. Ini biaya adalah 0. Kemudian saya klik simpan. Target SKP bulanan berhasil diubah. Nah, ini dia. Jadi ada 5 poin besar target SKP bulanan saya di bulan April ini. Yang pertama itu merencanakan, yang kedua membimbing siswa prakerin, yang ketiga sebagai pengawas ujian, yang keempat mengikuti diklat fungsional, yang kelima yaitu menjadi ketua program keahlian. Nah, ada beberapa kegiatan ini, di antara yang 5 ini saya jadikan tahapan. Nanti tahapan ini realisasi bulanannya tentu di harian, SKP harian kita, laporan harian kita. Nah, di laporan harian itulah nanti akan saya masukkan, misalnya kalau mengajar desain grafis misalnya di pertemuan pertama di bulan ini, saya masukkan ke desain grafis. Kalau saya mengajar animasi 2D, 3D misalnya, saya masukkan pula ke 2D, 3D, animasi 2D, 3D. Kalau mengajar desain grafis percetakan misalnya, saya masukkan pula ke desain grafis percetakan. Jadi kalau di target bulanan ini namanya tahapan, tapi kalau dalam laporan hariannya nanti namanya proses. Harus diklik tombol proses. Nah, oke, cukup 5 saja. 5 saja, ini saya klik aja di luar. Jadi 5 poin besar inilah yang menjadi target bulanan saya di bulan April ini. Semoga target ini sesuai mampu saya nanti merealisasikannya di realisasi bulanan atau dalam laporan hariannya nanti. Oke, pokoknya dalam tahapan-tahapan ini 1A, 1B, 1C atau 3A atau 4A, 4B nanti masukkanlah masing-masingnya. Misalnya saya mengikuti webinar A misalnya, pertemuan pertama masukkan ke A, pertemuan kedua masukkan ke A, pertemuan ketiga masukkan ke A, pertemuan keempat masukkan ke A. Kemudian 2 minggu ke depannya Anda mengikuti BIMTEK B, masukkan pula pertemuan pertama pelatih BIMTEK B, pertemuan kedua BIMTEK B, pertemuan ketiga BIMTEK B, pertemuan keempat BIMTEK B. Nah, itulah yang dinamakan dengan proses. Nah, kemudian bagaimana mengisikan proses kegiatan yang berbentuk proses di dalam laporan hariannya nanti? Tentu SKP tahunan turunannya bulanan. Bulanan tentu harian turunannya. Nanti harian inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam kegiatan-kegiatan bulan ini, termasuk proses yang saya buat tadi. Oke. Demikianlah ilmu singkat
yang mampu saya berikan. Memang video tutorial ini memang jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu saya. Tetapi ini adalah hasil dari saya belajar terhadap guru-guru senior dan juga dari berbagai sumber. Semoga ini bisa menjadi acuan minimal pembanding bagi Bapak Ibu untuk mengisi SKP. Dan satu lagi, bahwa saya sudah sukses membuat atau mengisi target bulanan kinerja di bulan April ini sebagian dalam bentuk proses. Nah, bulan-bulan sebelumnya saya belum buat dalam bentuk tahapan, maksud saya. Kalau SKP bulanan ini namanya tahapan, tetapi kalau dalam SKP hariannya nanti namanya proses. Jadi turunannya namanya, kalau tahunan turunannya namanya nanti proses, tahapan, dan tahapan ini turunannya nanti proses. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat. Kalau ada komentar dan pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar YouTube saya ini. Selagi saya mampu menjawab, akan saya jawab. Seandainya tidak saya mampu, bersama-sama kita mencari jawaban yang akurat dari berbagai sumber yang akurat juga. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.